Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Roma Amoy MSC dalam RSM pada hari Jumat biasa pekan yang ke-18. Hari ini juga gereja memperingati Santa Clara Perawan. Santa Clara tentunya seorang yang begitu kagum dengan Santo Fransiskus sehingga ia meninggalkan segala-galanya lalu kemudian mengikuti Yesus secara khusus dalam hidup membiara dan juga mengabdikan dirinya bagi Allah dalam pelayanan atau penghayatan hidup miskin. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 16 ayat 24 sampai 28. Dan di sana dikatakan tentang syarat mengikuti Yesus. Yesus katakan kepada murid-muridnya demikian, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini 3 syarat. Menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Yesus. Dan penyangkalan diri ini terkait dengan satu upaya untuk meninggalkan egoisme kita. Untuk meninggalkan kecenderungan-kecenderungan untuk mengikuti kesenangan-kesenangan diri sendiri. Karena mengikuti Yesus itu tentunya harus mengikuti kehendaknya, mendengarkan dia, taat dan tunduk kepadanya. Karena itu diri kita ini dan segala keinginan kemauan kita takluk di bawah Yesus. Dan juga yang kedua adalah memikul salib. Memikul salib setiap hari. Tentu kita merasa berat. Tentu kita merasa bahwa sulit untuk memikul salib kita. Apalagi kalau karena kerapuhan, karena kelemahan, karena ketakberdayaan raga kita dalam keadaan sakit misalnya, atau anggota keluarga kita dalam keadaan sakit. Dengan jangka yang begitu, waktu yang begitu lama. Tentu ini seringkali kita merasa bahwa apakah ini salib kita sepanjang hidup. Saya kira dengan mengikuti Yesus, menyerahkan diri kepadanya, mengambil bagian dalam perjalanan salibnya, kiranya juga kita dikuatkan dan diteguhkan untuk berjalan bersama dengan dia. Tentu hal yang tidak mudah diterima. Tetapi dengan menerima salib itu, dengan menerima keterbatasan dan kelemahan manusiawi kita itu, kita menyerahkan diri kita kepadanya. Bukan karena kemauan atau kehendak kita. Dan kita percaya bahwa bersama dengan dia, dia pasti memberikan kepada kita apa yang terbaik, yang patut untuk kita lakukan. Dan juga kita mengikuti Yesus, syarat yang ketiga. Mengikuti, berjalan bersama dengan dia. Dan berkomunikasi dengan dia. Seringkali juga kita mengikuti Yesus, tetapi mengikuti dengan cara kita sendiri. Dengan kemauan kita sendiri. Mengikuti Yesus, mengikuti cara hidupnya. Cara hidupnya yang berbelas kasih, yang tergerak hati oleh belas kasihan kepada orang-orang yang lapar misalnya, kepada orang-orang yang haus, orang-orang yang telanjang, orang-orang yang berkekurangan, orang-orang sakit, orang-orang yang dipenjara, yang dimana dia menyamakan diri, mengidentifikasikan dirinya dan mengikuti cara hidupnya memang tidak gampang.
Tapi kita punya kekuatan di dalam Dia. Di tengah situasi dan ketidakberdayaan kita, mari kita serahkan diri kita sebagai murid-muridnya untuk dibimbing dan dituntun oleh Dia, agar kita juga berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas firman-Mu pagi ini, memberikan kekuatan dan peneguhan bagi kami di tengah kelemahan dan keterbatasan kami dalam mengikuti Dikau. Syarat untuk mengikuti Engkau menjadi satu standar yang begitu tinggi bagi kami. Tetapi kami percaya kami tidak mampu dan Engkau menguatkan kami. Kami menyerahkan ketidakberdayaan kami ini kepadamu. Sudah Engkau memberikan kami kekuatan Roh Kudus-Mu agar kami Engkau mampukan berjalan bersama dengan Engkau, berjalan bersama dengan Putra-Mu, memikul salib dalam kehidupan kami setiap hari, dan juga menyerahkan diri kami agar dituntun dan dibimbing oleh-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.